lihat firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Multimedia dengan segera. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini merupakan ayat dasar untuk kita di tahun ini, karena tahun ini Tuhan menyebut kita, Tuhan berkata kepada kita bahwa ini adalah tahun Tuhan membuka pintu. Dan Alkitab berkata, lihat aku telah, bukan akan, tapi aku telah membuka pintu bagimu. Apabila kita ingin melihat Tuhan membuka pintu mujizat bagi hidup kita, maka syarat utamanya adalah kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berharap hanya kepada Tuhan Yesus? Amin. Humility itu adalah berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan pribadi Tuhan Yesus sendiri, dia adalah pribadi yang rendah hati. Amin. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu ingin melihat pintu-pintu mujizat terjadi, belajarlah hidup dalam kerendahan hati. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus adalah firman Allah. Harus kita taruh di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga kita. Kalau itu ada, maka itu tanda bahwa kita rendah hati. Orang yang mau menerima firman, itu tanda orang rendah hati. Orang yang menolak firman, kebalikan dari rendah hati, dia orang yang tinggi hati, dia orang yang sombong. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus datang merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Hamba di sini adalah doulos, hamba yang tidak punya hak membela diri. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi, dia adalah pribadi yang rendah hati. Rendah hati artinya dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah Kurios, penguasa tunggal, dia adalah Elohim, dia adalah satu-satunya Allah, tapi mengambil rupa seperti seorang hamba. Hamba di sini adalah doulos, bukan hamba upahan, bukan hamba yang dapat dipercaya, tapi hamba yang paling rendah. Alkitab menjelaskan kepada kita ada 3 jenis hamba yang dapat dipercaya. Hamba Abraham, yang bisa menaruh tangannya di pangkal paha Abraham dan mengambil sumpah untuk mengambil Ribka menjadi istri daripada anaknya Ishak. Kemudian hamba yang kedua, Tuhan Yesus berkata bahwa hamba upahan yang keluar dari jam 9 pagi, pulang jam 5 sore, dapatnya 2 peser 1 duit, 1 dinar. Hamba upahan. Tapi di dalam Alkitab berkata bahwa dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan mengambil rupa seorang hamba, ayat yang ke-7, telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba di sini bukan hamba yang dapat dipercaya, bukan hamba upahan, tapi hamba di sini adalah doulos. Orang yang memiliki kerendahan hati itu adalah dia tidak punya hak membela diri. Dan kita kebanyakan membela diri. Kita salah tapi membela diri. Ya, kita tidak mau membiarkan firman Allah tinggal dalam kita. Kalau Bapak Ibu mau lihat mujizat, maka ini adalah waktunya, belum terlambat maksud saya. Ini adalah waktunya untuk kita memperbaiki diri. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Ketika kita rendah hati, maka kita akan mengalami mujizat. Orang Kristen manapun pasti tidak menginginkan Tuhan menentang atau menolak dirinya.
Adakah di sini yang mau untuk Tuhan menentang dia? Adakah Bapak Ibu di sini yang mau Tuhan menolak dia? Tidak ada satupun orang Kristen yang mau ditentang oleh Tuhan atau ditolak oleh Tuhan. Jadi kita pun dengan segala cara, kita harus menghindari yang namanya ketinggian hati atau keangkuhan diri. Dengan berusaha untuk mengembangkan yang namanya buah roh kerendahan hati. Kita harus mengembangkan buah roh kerendahan hati, karena itu adalah pintu untuk kita mengalami mujizat setiap hari. Bagaimana langkah untuk kita mengembangkan roh kerendahan hati ini? Untuk kita membuka pintu mujizat. Yang pertama adalah kerendahan hati itu dapat mengurangi stres. Hari ini ada begitu banyak orang stres karena dia tidak rendah hati. Dia tidak membiarkan firman Tuhan datang dan menuntun langkahnya. Dia tidak membiarkan firman Tuhan datang dan menguasai seluruh hidupnya. Kemarin adalah salah seorang hamba Tuhan yang khotbah di cabang kami di Jakarta, dan dia berkhotbah tentang jangan biarkan Yesus tertidur. Poin pertama adalah dia berkata salah satu hal yang membiarkan Yesus tertidur adalah karena murid-murid yang pegang kendali atas perahu itu, kapal itu. Yesus yang mengajak mereka menyeberang danau. Tapi ketika mereka di dalam danau, maka bukan Yesus yang pegang kendali, tapi mereka yang pegang kendali atas perahu itu. Dan Yesus akhirnya memilih untuk tidur. Saudara, ada banyak hal yang kita merasa bahwa kita lebih pintar dari Tuhan. Kita merasa kita lebih bisa dari Tuhan. Karena kedudukan, karena pengalaman, karena uang, karena nama baik. Dan kita merasa bahwa semua yang kita putuskan, itu Tuhan setuju, belum tentu. Tanpa sadar kita membiarkan Yesus tertidur. Karena kita mencoba untuk mengambil apa yang tidak seharusnya kita ambil. Saya percaya bahwa ada begitu banyak orang yang stres, karena dia pikir bahwa yang dia putuskan itu Tuhan setuju. Belum tentu. Bapak Ibu dan saya harus datang untuk rendah hati, karena orang rendah hati itu dapat mengurangi stres. Rendah hati adalah sikap yang membawa ketenangan jiwa. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, rendah hati adalah sikap yang membawa ketenangan jiwa. Tapi kecongkakan hati itu membawa kehancuran bagi jiwa. Kerendahan hati adalah sikap yang membawa ketenangan jiwa. Tapi kecongkakan ketinggian hati membawa kehancuran bagi jiwa. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 28-29 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan janji berikan kepada kita kelegaan. Kalau kita dalam beban berat, jangan stres. Kalau kita dalam beban berat, jangan putus asa. Amin. Kalau kita dalam keletih lesuan, jangan putus asa. Tuhan berkata, datanglah kepada Yesus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat 30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wow, kuk dunia ini terlalu berat, saudara. Kuk masalah terlalu berat bagi kita. Akhirnya membuat begitu banyak orang stres. Ada banyak orang yang bunuh diri, ada banyak orang yang minum baygon, ada banyak orang yang minum obat overdosis, sehingga akhirnya mati karena stres. Karena dia pikir bahwa dia sanggup untuk menjalani hidup ini tanpa Tuhan. No. Kita, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah, dia tidak ragu akan penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya bahwa hidup ini tentang Tuhan. Dia percaya bahwa setiap tarikan nafas kita, ada Tuhan di sana yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang yang menyadari terus dalam hidupnya bahwa ada Tuhan, jiwanya akan tenang. Itu tanda orang rendah hati. Tapi orang yang merasa bahwa dia mampu, dia bisa, itu artinya dia menyingkirkan Tuhan. Dan itu membuat malamnya dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, jantungnya berdebar-debar, darahnya naiknya tinggi, dan dia mengalami yang namanya masalah di lambungnya, dia mengalami kepalanya sering sakit, dia mengalami yang namanya bagian-bagian tubuhnya yang tadinya sehat tiba-tiba sakit, karena jiwanya tidak tenang. Ketika pikiran, perasaan, kehendak kita tidak tenang, maka itu akan mempengaruhi tubuh. Bapak Ibu juga sudah tidak bisa lagi doa dengan tenang, doa dengan baik, karena jiwanya bermasalah. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang kuat. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang sehat. Amin. Dan semua kita mau jiwa sehat, tapi kenyataannya dalam hidup kita mendapati bahwa jiwa kita tidak sehat.
Tapi mari saya beritahukan kepada jemaat, jiwa yang tenang adalah jiwa yang kuat. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang sehat. Jika kita rendah hati, maka kita bisa menghindari stres yang berkepanjangan. Sebab kita mau bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang bergantung dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia menghindari stres. Karena itu jangan hidup dalam stres, Bapak Ibu. Orang stres itu sebenarnya orang tidak percaya kepada Tuhan. Orang stres itu adalah dia katakan begini bahwa Tuhan tidak ada. Orang stres itu dia merasa bahwa dia yang paling hebat dan Tuhan tidak hebat dalam hidupnya. Orang stres itu membiarkan Tuhan tertidur. Dia yang pegang kendali atas roda bisnisnya, roda pelayanannya, roda keluarganya. Karena dia merasa dia bisa. Dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan kekuatan, dia merasa dia bisa. Tapi Bapak Ibu kalau ingin mengalami yang namanya jiwa yang tenang, jiwa yang kuat, jiwa yang sehat, mari bergantung dan percaya kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, tantangan apapun yang kita hadapi. Ketika kita percaya dan bergantung kepada Tuhan, maka jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan mengalami yang namanya sukacita. Amin. Jadi hal yang pertama, kerendahan hati itu dapat mengurangi stres. Beberapa daripada saudara datang malam ini, atau yang akan mendengarkan khotbah ini mungkin Anda datang dan Anda mengalami stres. Obatnya adalah rendah hati. Belajar sepakat dan setuju dengan Tuhan. Yang kedua, kerendahan hati itu dapat meningkatkan kualitas hubungan. Banyak kali ketika seseorang jadi tinggi hati, sulit sekali untuk dia membangun hubungan. Ketika kita mau datang dengan hati yang sombong, sulit sekali kita bisa bergaul dengan semua orang, karena kita merasa kita lebih dari orang lain. Kita merasa kita lebih penting. Kita merasa kita lebih pintar. Kita merasa kita lebih bisa. Rendah hati itu berhubungan dengan kebaikan dan sifat murah hati. Ya, rendah hati itu berhubungan dengan kebaikan dan sifat murah hati. Kalau Anda tetap murah hati kepada orang lain, Anda tetap baik kepada orang lain, maka itu tanda bahwa kita memiliki yang namanya humility atau namanya kerendahan hati. Amsal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amsal 11:16 ini menjelaskan ada yang lebih baik daripada kekayaan, yaitu mendapatkan hormat. Wow. Ada yang lebih baik daripada saudara dan saya memperhatikan diri sendiri, yaitu kita murah hati, berbuat baik kepada orang lain. Amin. Ketika Bapak Ibu mengerti ini, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Perempuan ini bukan bicara gender. Gereja adalah disebut mempelai perempuan. Ketika kita sebagai orang Kristen, penuh dengan yang namanya kemurahan hati, maka kita akan beroleh hormat. Kemurahan hati itu adalah Bapak Ibu dan saya tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak hitung-hitungan itu artinya untuk Tuhan kita perlu boros. Kalau kita melayani hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan dalam keuangan, hitung-hitungan di dalam pikiran, sikap hati kita belum mengasihi Tuhan. Kita belum didefinisikan orang yang rendah hati. Alkitab berkata dalam Filipi pasal 2 tadi yang kita baca, Yesus datang dan dia menanggalkan semuanya, menanggalkan kemuliaan di sorga, datang mengambil rupa seorang hamba, inkarnasi menjadi seorang hamba, lalu mati di atas kayu salib. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menebus kita, supaya kita yang tadinya berdosa, yang tidak punya jalan, sekarang ada jalan kepada keselamatan, yang tidak punya akses untuk bicara dengan Bapa, sekarang ada akses untuk bicara melalui Bapa, melalui darahnya, dan melalui nama Yesus. Kita punya akses di sana. Dan ini merupakan sikap yang terhormat. Saudara jangan berpikir bahwa ketika kita merasa bahwa kita lebih hebat, bahwa kita memiliki segalanya yang dunia tawarkan, ketika kita memiliki semua, kemudian itu yang terhormat. Mungkin orang lain menghormati kita, tapi belum tentu Tuhan menghormati kita. Tapi ketika kita berbuat baik kepada seseorang, ketika kita murah hati kepada seseorang, murah hati ini adalah Bapak Ibu punya waktu, tenaga, pemikiran, kekayaan, semuanya itu tersedia kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pelayanan, kepada orang-orang yang betul-betul butuh itu, dan Bapak Ibu memberikan itu namanya orang rendah hati. Dan Yesus datang
kepada orang-orang berdosa, dia tidak datang kepada orang benar. Karena ini merupakan sikap terhormat seseorang ketika seseorang memiliki yang namanya kerendahan hati. Makanya tadi saya katakan kerendahan hati. Ini merupakan pintu untuk kita mengalami mujizat setiap hari. Kerendahan hati dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain. Dan orang yang rendah hati akan menggunakan pikiran, akan menggunakan sikap, akan menggunakan kata dan perbuatannya yang menyebabkan ia disukai oleh banyak orang. Jadi orang yang rendah hati akan menginfluence, mempengaruhi kelompok, komunitas, kota, bahkan bangsanya. Saya percaya bahwa ketika di mana ada kerendahan hati, maka Bapak Ibu akan membawa yang namanya pengaruh kerajaan Allah di sana. Ketika kita punya kerendahan hati, maka kita akan bawa pengaruh itu di komunitas, entah itu di dunia bisnis, dunia kerja kita, dunia pelayanan kita. Ya, kerendahan hati itu ini ketika ada orang yang saya belajar, kita semua belajar. Ya, poin kedua ini bukan berarti saya sudah sempurna, tidak. Ada kalanya juga ada hal-hal yang misalnya kan istri saya ngomong saya sesuatu, belum tentu juga saya bisa terima saat itu juga. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ada kalanya untuk pekerja jemaat mau ngomong dengan gembala, sungkan, saudara. Tapi ada kalanya istri kalau ngomong dengan suami, itu bisa saja langsung, saudara ya. Dan belum tentu bisa suami bisa langsung terima. Ya, belum tentu ketika suami beritahukan sesuatu ke istri, belum tentu istri langsung terima. Orang tua memberitahukan sesuatu kepada anak-anak, belum tentu anak-anak langsung terima. Ketika anak-anak sudah dewasa, anak-anak saya sudah dewasa, ketika mereka ngomong sesuatu kepada orang tua, kepada papanya, belum tentu papanya terima. Papanya bisa bilang, kamu anak kecil, padahal dia sekarang sudah dewasa. Dia sekarang sudah dewasa. Anak-anak, papa, aku bukan lagi anak kecil, aku udah dewasa sekarang. Boleh nggak papa dengar apa yang aku mau omongin? Beberapa kali anak saya bilang, papa, aku ini udah gede, bolehkah papa dengarkan apa yang aku omongin? Dan saya izinkan dia untuk bicara. Dan yang dia omongin, itu masuk akal. Itu bisa mengoreksi saya, itu bisa memberitahukan saya bahwa ternyata di dalam diri saya ada kesombongan. Di dalam diri saya ada hal yang mungkin saya putuskan yang keliru, mungkin tidak dengarkan omongan dari mamanya, omongan dari mereka yang sudah dewasa yang bisa lihat hal yang perlu mereka beritahukan. Itu penting. Orang rendah hati itu akan menggunakan pikiran. Orang sombong itu nggak gunakan pikiran. Dia gunakan dagingnya. Tapi orang rendah hati menggunakan pikiran, menggunakan sikap, menggunakan kata dan perbuatan. Orang rendah hati itu bukan cuma omong, tapi dia akan kelihatan dari perbuatannya, yang akan menyebabkan ia disukai oleh banyak orang. Kalau sampai kita tidak disukai oleh orang lain, orang sungkan dengan kita berarti bukan orang tidak suka dengan kita. Mungkin karena saudara dan saya punya kedudukan, saudara punya nama besar, orang sungkan bicara dengan kita. Tapi orang yang tidak disukai itu artinya orang tidak hormati saudara. Ya, orang tidak mau ketemu dengan saudara. Itu artinya kita tidak disukai oleh banyak orang. Karena itu Tuhan mau orang kita jadi pribadi yang rendah hati, karena kita akan membawa pengaruh, mempengaruhi orang-orang yang tadinya jauh dibawa menjadi dekat, yang belum percaya, mereka percaya kepada Tuhan. Yang tadinya hidup dalam kegelapan sekarang dibawa kepada terang. Yang tadinya berjalan di jalan-jalan yang salah sekarang dalam jalan kebenaran. Orang rendah hati punya power yang luar biasa. Bagi saya orang rendah hati itu, mereka menjadi generasi jembatan yang akan menjadi jalan di mana orang bisa melewatinya, sehingga mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Itu hal yang kedua, bahwa kerendahan hati dapat meningkatkan kualitas hubungan. Maka kita akan mengalami mujizat, pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya percaya juga, Tuhan bisa pakai hubungan yang kita bangun itu, orang lain menolong kita, orang lain mendoakan kita, menasihati kita, memberikan pertolongan dalam tenaga, waktu, keuangan kepada kita. Karena ketika mereka memberi, mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itulah mujizat yang terjadi. Amin. Hal yang ketiga adalah kerendahan hati itu mengaktifkan kuasa Tuhan untuk melakukan keajaiban dalam hidup kita. Berapa banyak yang mau mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Berapa banyak yang mau keajaiban terjadi dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan? Semua kita mau. Pintunya di mana? Kerendahan hati. Orang rendah hati itu akan mudah taat akan firman. Orang rendah hati itu akan mudah merendahkan diri kepada otoritas. Orang rendah hati itu, dia bersikap bijak. Orang rendah hati itu berakal budi. Orang rendah hati itu menjadikan perkataannya menyenangkan serta membawa berkat. Kalau kita bisa selidiki bahwa kita rendah hati atau tidak. Kalau kita mudah taat akan firman.
Ketika Bapak Ibu dengar firman, Bapak Ibu katakan firman itu bicara untuk saya. Jangan katakan firman itu bicara untuk temanku, untuk suamiku, untuk istriku, untuk anakku, harusnya dia ada. Tidak. Ketika kita ada hari ini, maka firman Tuhan ini untuk kita. Dengan rendah hati kita berkata, yes and amen. Aku terima firman-Mu. Ini jadi kekuatan bagiku. Firman Tuhan, kerendahan hati juga itu merendahkan diri kita kepada otoritas. Ketika kita di kantor, ada bos kita tunduk kepada otoritas. Ketika kita ada di dalam pelayanan pengembalaan, kita tunduk kepada gembala yang ada. Dan orang yang sombong nggak akan mungkin lakukan itu. Orang tinggi hati nggak akan mungkin lakukan itu. Ya, kita mari bersikap bijak, berakal budi yang menjadikan perkataannya menyenangkan serta membawa berkat. Ingat ketika Harun, Miriam, dan Hur melayani Tuhan, dan Musa melayani Tuhan. Musa, Harun, dan Miriam itu adik kakak ya. Hur tidak termasuk karena bukan dari suku Lewi. Kemudian satu waktu Alkitab berkata bahwa Musa salah, dia mengambil istri yang bukan orang Israel, ya, istrinya dari orang Mesir. Kemudian Harun dan Miriam memarahi Musa, tapi tidak langsung, tapi di dalam kemah mereka mengatai Musa. Apa yang terjadi? Itu adik mereka. Harun kakak yang paling besar, kemudian Miriam, kemudian Musa. Miriam, Harun, kemudian Musa. Kakak-kakak memarahi adik-adik itu wajar. Tapi ini menyangkut pelayanan, ini menyangkut prinsip otoritas kerajaan. Alkitab berkata begini, maka Tuhan mendengar hal itu. Kemudian Miriam kena kusta putih. Harun hari itu tidak kena kusta karena dia masih pakai jubah imam. Tapi ketika jubah imam dibuka daripadanya, seketika itu juga dia mati. Seketika itu juga dia mati. Tuhan sedang bicara kepada kita bahwa kita harus tahu prinsip di mana keluarga, di mana pelayanan. Amin. Di mana keluarga Musa adalah pemimpin Israel pada waktu itu. Dia adik dari Harun dan dia adik dari Miriam. Dan Tuhan bela Musa karena memang otoritas Tuhan ada padanya. Orang rendah hati itu akan mudah taat akan firman. Orang rendah hati itu akan mudah merendahkan diri kepada otoritas, bersikap bijak, berakal budi, dan menjadikan perkataannya menyenangkan serta membawa berkat. Kalau Bapak Ibu misalnya punya adik yang dipakai oleh Tuhan, dia adalah karunia sulung dalam keluarga. Kalau dia dipercayakan untuk menyampaikan firman, kita menaruh hormat padanya. Kalau dia dipercayakan menjadi orang, misalnya contoh kalau dia menjadi gembala, belajar hormat kepadanya. Dia mungkin dengan nuntut hormat. Tapi kalau itu urapan yang Tuhan taruh atasnya, maka kita yang rendah hati belajar menghormati otoritas itu. Amin. Belajar menghormati otoritas itu. Amsal 16 ayat 19 sampai 24. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Wow. Jadi kalau ada pilihan, dapat harta tambah banyak atau merendahkan diri dengan orang rendah hati, maka pilih merendahkan diri dengan orang rendah hati. Amsal 16 ayat 19-24 tolong ditampilkan. Ya, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan firman, artinya melakukan firman, maka Alkitab katakan kita akan mendapatkan goodness, kebaikan Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi dikatakan adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu perhatikan baik, Alkitab berkata begini. Alkitab berkata orang rendah hati itu akan mudah taat akan firman. Siapa memperhatikan firman mendapat kebaikan pada ayat 20. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mudah taat kepada firman, maka Bapak Ibu akan mengalami mujizat. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Dalam Lukas 18 ayat 40,
Lukas 18 ayat 40 sampai ayat 43. Alkitab berkata begini, Bartimeus itu buta. Dia seorang yang buta, tidak bisa melihat keindahan bumi ini, tidak bisa melihat keindahan yang ada di depan matanya dia, ada di lingkungan dia tidak bisa melihat apapun. Tapi saya katakan bahwa Bartimeus ini orang yang rendah hati. Kenapa saya sampai berani mengatakan bahwa Bartimeus orang rendah hati? Ketika dia tahu bahwa Yesus lewat di situ karena kata orang bahwa Yesus sedang lewat, dan dia tahu bahwa Yesus membuat mujizat, maka dia berteru, maka dia berseru, dia memanggil nama Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah. Dia berteriak karena kerendahan hatinya. Dan karena kerendahan hatinya itu, maka itu mengaktifkan kuasa Tuhan. Wow, jadi ketika Bapak Ibu datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, Anda alami mujizat setiap hari. Ketika kita datang berdoa dan memanggil Tuhan dengan kerendahan hati, maka kita akan mengalami mujizat seperti apa yang dialami oleh Bartimeus. Bartimeus bisa melihat, sembuh dari kebutaannya. Mujizat terjadi dalam hidupnya, karena dia memanggil Yesus dengan kerendahan hati, dan itu mengaktifkan kuasa Allah. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, maka saudara dan saya mengaktifkan kuasa Allah. Kita akan melihat mujizat terjadi setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Ketika kita datang pada sebuah ibadah, datang mau dengar firman, dan ketika Bapak Ibu datang dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati dan berkata, aku mau diisi penuh, aku mau terima firman-Mu, aku mau terima arahan-Mu, aku tahu bahwa Engkau lah pembuat mujizat, aku tahu bahwa masalahku aku nggak bisa hadapi, aku tahu aku nggak bagaimana jalan keluar, aku nggak tahu, tapi aku percaya Yesus tahu, Yesus bisa. Orang berkata tidak mungkin, dokter berkata tidak mungkin, dia lahir buta, tidak mungkin dia melihat. Tapi ketika dia datang dengan kerendahan hati, maka dia mengaktifkan kuasa Tuhan. Hari ini pun hal yang sama terjadi bagi gerejanya. Ketika saudara datang dengan kerendahan hati, maka Anda datang dengan kunci untuk mengalami mujizat setiap hari. Lukas pasal 18 ayat 40 sampai 43. Lukas 18 ayat 40 sampai 43. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow, hari ini kalau Yesus panggil saudara, Anda berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Lalu Tuhan tanya, apa yang kamu mau? Saya percaya Anda punya 1000 permintaan. Benar, Anda punya 1000 permintaan. Anda begitu banyak di catatan doa A sampai Z. Ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Dan seketika itu juga melihatlah dia, bukan besok pagi, bukan 2 jam lagi. Seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kata kuncinya di mana? Rendah hati. Ketika Bapak Ibu rendah hati, maka itu adalah akses untuk kita mengalami mujizat. Ingat bahwa kita nggak bisa semua hal. Ya, papamu nggak bisa semua hal, pemimpinmu nggak bisa semua hal, gembalamu nggak bisa semua hal. Karena itu kita semua harus belajar rendah hati dari Yesus. Karena dengan kerendahan hati itulah, maka kita akan melihat pintu-pintu mujizat akan terjadi. Kerendahan hati dapat mengurangi stres yang pertama, yang kedua kerendahan hati dapat meningkatkan kualitas hubungan. Kita akan mudah berkomunikasi dengan orang lain sekalipun beda pandangan, beda pemikiran, tapi kita akan tetap berbuat baik kepada orang lain dan tetap akan menolong mereka dengan kebaikan hati. Dan yang ketiga, kerendahan hati itu mengaktifkan kuasa Allah untuk melakukan keajaiban dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu mau lihat mujizat terjadi dalam hidup kita, maka lihat apakah kita rendah hati atau tidak. Alkitab berkata mungkin hari itu banyak orang buta, tapi di depan pintu gerbang Yeriko, tapi ada satu yang memanggil Yesus dengan kerendahan hati. Mungkin hari ini ada begitu banyak orang yang punya masalah, punya problem. Tapi ketika Anda memanggil Yesus dengan kerendahan hati, maka itu mengaktifkan kuasa mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya malam ini, Bapak Ibu akan alami itu. Yang percaya dan diberkati, katakan malam ini saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga,